Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabi' yang keempat, al-imsak 'anil jima', menahan diri dari jima', bersetubuh. Bersetubuh itu membatalkan puasa. Baik bersetubuh yang halal atau bersetubuh yang haram. Baik bersetubuh dengan istri, ya jatuhnya kalau bulan puasa jadi haram juga, sama kayak makan. Makan itu halal atau haram? Makan makanan yang halal. Tapi kalau lagi puasa jadi apa hukumnya? Jadi haram. Ya artinya maksudnya baik bersetubuh dengan istri yang dihalalkan oleh Allah, istri tersebut, atau bersetubuh zina. Pokoknya segala jenis persetubuhan itu membatalkan puasa. Baik setubuh dengan manusia atau setubuh dengan binatang. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Batal. Bagaimana bersetubuh yang membatalkan? Apakah cuma dengan buka baju batal puasa? Apakah cuma dengan misalkan cuma dengan berpelukan batal puasa? Bagaimana bersetubuh yang membatalkan puasa? Wa hadduhu taghibul hasyafah. Sekiranya dia sudah batasannya itu wahaduhu, dan batasannya taghibul hasyafah, dia sudah memasukkan hasyafahnya ke dalam farj. Hasyafah, kepala kemaluan, helmnya, mohon maaf, anak laki nggak perlu dijelasin detail-detail, udah paham. Sekiranya kepala kemaluannya sudah masuk ke dalam farj, maka otomatis puasanya walaupun nggak sampai keluar mani. Pokoknya dengan masuknya kepala kemaluan ke farj, masuk aja kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, bersetubuh, mohon maaf ilmu anda jelaskan, maka dengan mujarradud dukhul sudah batal puasanya. Nggak harus sampai betul-betul jima. Itu dijima, udah disebut jima. Dalam fikih itu disebut jima. Walaupun nggak dilanjutin habis itu dicabut, batal. Beda halnya kalau kepala kemaluan belum sampai masuk secara keseluruhan. Misalkan contoh, ini ilmu, nggak boleh berpikir jorok, tapi ini ilmu. Misalkan contoh, dia baru ujung dari kepala kemaluannya cuma ditempel doang, maka batal nggak puasanya? Nggak batal. Tapi kalau ada syahwat haram, nggak boleh lagi puasa seperti itu, menggugurkan pahala puasa dia. Paham dong? Nah. Naam. Wa hadduhu taghibul hasyafah. Nanti akan kita jelaskan, jima itu bisa menyebabkan seseorang wajib kena kafaratul udhma. Nanti akan kita jelaskan. Ada ketika bahas kafarah nanti ada syarat-syaratnya, tapi nggak semua jima yang kena kafarah. Jima kalau memenuhi syarat-syarat yang disebutkan fuqaha, maka orang yang jima di siang hari bulan Ramadan dia kena kafarah udhma. Itqu raqabah, membebaskan budak, atau kalau nggak ada juga maka selanjutnya adalah shaumu syahraini mutatabi'in, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh libur 1 hari pun. Kalau libur 1 hari ulang lagi dari awal. Nah, kalau nggak bisa juga maka it'am sittin miskin likul miskin mudun. Nanti akan kita jelaskan secara detail. Nah, paham toh mah? Jadi yang disebut jima itu taghibul hasyafah, walaupun belum sampai khurujul mani, walaupun nggak dilanjutkan, pokoknya dengan dia memasukkan hasyafah, kepala kemaluan, ke farajnya perempuan dengan mujarradud dukhul udah batal puasanya. Dan kalau memenuhi syarat-syaratnya nanti dia udah kena kafarah. Yang batal puasanya baik laki-laki atau perempuan. Nah, fa'in jama'a nasiyan lam yukhtir. Terus bagaimana beb kalau dia berjima dalam keadaan lupa? Orang lupa nggak puasa, nggak batal. Lupa maksudnya apa? Lupa jimanya? Bukan nih, jimanya dia sadar dalam keadaan jima. Lupanya maksudnya lupa kalau dia lagi suami istri, lupa tidur, bangun tidur siang-siang, lupa pengantin baru mungkin. Langsung akhirnya bersetubuh siang-siang bulan hari, habis selesai bersetubuh baru ingat, ya Allah kita lagi puasa tadi, udah selesai nih, batal nggak puasanya? Nggak batal. Kenapa? Karena
Orang lupa itu nggak mukallaf. Orang lupa itu yang benar-benar yang memenuhi syariat nggak mukallaf. Lupa yang syar'i, yang ma'dzur. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yuftir. Terus bagaimana, Beb? Bagaimana hukumnya orang yang dia berjima di malam hari sebelum masuknya waktu subuh? Habis itu dia sahur, belum sempat mandi. Ketika adzan subuh dia masih dalam keadaan junub. Sah nggak puasanya? Sah nggak puasanya? Sah. Puasanya sah. Sah puasanya. Yang penting jimanya bukan setelah masuk waktu subuh. Dia ketika masuk subuh tuh masih dalam keadaan junub. Maka kalau dia baru mandi setelah masuk subuh, maka tetap sah puasanya. Tapi yang afdolnya mandinya sebelum masuk waktu subuh. Nah, tetap yang bagus, yang sunnah mandinya sebelum masuk waktu subuh. Berarti kalau ngelanggar sunnah khilaful aula. Nah, faham dong? Nah, wa in tala al-fajr wa huwa mukhalitun ahlahu fa naza'a fil hal sahha shaumuhu. Kalau ini tadi yang tadi Anda belum terjemahin. Wa in jama'a lailan, kalau dia berjima di malam hari aw ihtalam atau ihtilam. Apa ihtilam artinya? Mimpi basah. Fa asbaha junuban lam yuftir. Kemudian dia asbah, masuknya waktu subuh, masuknya pagi hari, udah masih dalam keadaan junub, maka bagaimana? Lam yuftir, nggak batal puasanya, tapi tetap sunnahnya dia mandi sebelum masuknya waktu subuh. Wa in tala al-fajr wa huwa mukhalitun ahlahu fa naza'a fil hal sahha shaumuhu. Kalau terbitnya fajar shadiq, ketika terbit fajar shadiq wa huwa mukhalitun ahlahu. Jadi dia nih ketika sahur ada sisa waktu sedikit, ada syahwatnya datang. Karena kalau syahwat datang, kita orang yang sudah menikah itu disuruh datangkan istrinya supaya dia syahwatnya tidak diletakkan dalam sesuatu yang haram. Akhirnya dia ketika habis sahur dilihat, wah masih ada setengah jam nih. Tahu-tahu dia hubungan sama istrinya, lagi hubungan lupa, nggak sadar. Tahu-tahu azan subuh masuk, azannya tepat waktu ya, azannya tepat waktu. Azan subuh tahu-tahu dengar lagi berhubungan. Maka bagaimana hukumnya? Kalau seketika masuknya subuh langsung dia lepas, maka hukumnya sah tetap puasanya. Sah puasanya. Wa in tala al-fajr wa huwa mukhalitun ahlahu fa naza'a fil hal sahha shaum. Kalau ketika terbit fajar wa huwa mukhalitun ahlahu, dia dalam keadaan bersetubuh dengan istrinya. Ahlahu ay istrinya. Fanaza'a fil hal, kemudian seketika itu langsung dicabut. Seketika itu langsung disudahi persetubuhannya. Tapi langsung ya, begitu tahu masuk fajar langsung seketika itu. Maka bagaimana? Sahha shaumu. Sahha shaumu, sah puasanya. Tapi harus langsung seketika itu, begitu tahu masuk waktu fajar, seketika itu juga langsung. Nah, Pak yang sabar, kalau dia nunggu dulu, udah tahu masuk subuh, tapi nunggu sebentar deh, 1 menit lagi deh, dilanjutin. Sabar, dia sabar, maksudnya nunggu dulu, ditunggu, dia dilanjutin. Maka bagaimana? Fasad, puasanya batal, walazimathul kafarah, dan kalau memenuhi syarat dia wajib bayar kafah. Kenapa? Karena dia batalkan puasanya dengan jima. Faham dong? Faham dong? Nah, nanti akan kita sebutkan syarat-syarat kapan wajibnya kafarah dia. Makanya hati-hati. Hati-hati lagi puasa, yang suami istri khususnya hati-hati. Kalau cuma nyium doang hukumnya bagaimana, Beb? Nyium doang hukumnya bagaimana? Nyium itu hukumnya kalau tidak menggerakkan syahwat makruh. Tapi kalau sampai menggerakkan syahwat ketika puasa hukumnya haram. Makanya lebih baik dihindarin. Yang puasa lebih baik dihindarin. Ada hadisnya.
Ada hadisnya, Nabi SAW ditanya sama apa namanya, ditanya dengan dua orang, jawabannya berbeda. Yang pertama nanya anak muda. Begitu anak muda yang nanya, kata Nabi, boleh nggak nanya, boleh nggak ya Rasulullah nyium ketika puasa? Nabi bilang nggak boleh. Begitu yang nanya orang tua, boleh nggak ya Rasulullah nyium ketika puasa? Nabi jawabnya boleh. Loh kok bisa beda-beda jawaban Nabi? Ya, karena yang nanya beda orangnya, halul mustafti, yang nanya beda. Yang pertama yang nanya anak muda syahwatnya masih besar. Kalau dia dibolehin nyium lagi puasa, yang ada nanti kebablasan, nyium dia, syahwat. Sedangkan yang nanya kedua orang tua dia udah agak reda syahwatnya, nggak kayak anak muda, makanya dibolehin sama Nabi, karena kemungkinan nyiumnya nggak pakai syahwat. Faham dong? Kalau nyium bukan istri, boleh nggak? Kan nggak pakai syahwat, boleh nggak? Lagi puasa. Kalau nggak lagi puasa, mau lagi puasa kek, mau nggak lagi puasa, mau jungkir balik kek. Paham dong? Boleh. Itu muqaddimatuz zina. Muqaddimatuz zina itu muqaddimah untuk menuju ke zina. Awalnya mulainya dari apa namanya? Awalnya cuma dari ngeliat, dari pandang-pandangan. Lama-lama lirik-lirikan, lama-lama senyum-senyuman, lama-lama pegang-pegangan, lama-lama cium-ciuman, lama-lama zina. Na'udzubillah min. Ya kan muqaddimatuz zina nggak boleh. Kalau udah buka pintu ke situ kebablasan. Kalau udah berkumpul laki-laki sama perempuan, maka yang ketiga adalah setan. Makanya ente jangan nemenin orang pacaran, ente jadi setan berarti ya. Orang pacaran nemenin jadi setan, setan di atas setan. Wajib amar ma'ruf nahi munkar, wajib yang begitu, tegur. Kalau yang udah berlalu bagaimana Beb, yang masa lalu orang, kalau dia udah tobat nggak boleh diungkit-ungkit lagi, haram hukumnya. Kalau orang udah tobat punya masa lalu nggak boleh diungkit-ungkit lagi, hukumnya man satara mu'minan satarallah yaumal qiyamah. Yang menutup aibnya seorang mukmin, Allah akan tutup di yaumil qiyamah. Mungkin dia udah tobat, Allah udah ampunin dosanya, mungkin dia udah jadi orang soleh, udah jadi wali. Kata Ibn Dzambi kaman ladzan bala, orang yang bertobat dari dosa seperti nggak ada dosa sama sekali. Urusan apa ente ngorek-ngorek masa lalu orang? Semua orang punya lembaran hitam masa lalu, tapi Allah Maha Pengampun. Kalau dia udah tobat, dia udah lurus, sudah benar, nggak boleh, haram. Jangankan yang udah tobat, yang belum tobat, kalau nggak ada kepentingan amar ma'ruf nahi munkar, nggak boleh dia buka-buka aibnya. Paham tuh? Nah. Al-khamis al-imsak anil istimna. Yang kelima, menahan diri dari al-istimna, mengeluarkan mani, al-istimna, al-istif'al. Nah, kalau di nazam maksud apa? Lisinil istif'ali jama'ani li talabin sayruratin wijdani. Istif'al. Lisinil istif'ali jama'ani li talabin. Makna pertamanya adalah makna talab. Istimna ay talab khurujil mani. Al-imsak anil istimna, menahan diri dari mengeluarkan mani. Nah, wahwa ikhrajul mani qasdan. Yang maksud istimna ini di sini adalah mengeluarkan mani secara sengaja. Mengeluarkan mani secara sengaja, baik dengan tangannya atau dengan tangan istrinya. Ketika puasa hukumnya batal. Kalau nggak puasa bagaimana hukumnya istimna? Haram. Ada riwayat yang mengatakan di yaumil qiyamah nanti ada orang-orang yang tangannya hamil. Kenapa? Karena dimenikahi tangannya, diazab oleh Allah, tangannya hamil. Ada riwayat seperti itu. Haram itu ngerusak seseorang. Istimna itu ngerusak seseorang. Nah, biasanya mati nih. Baik. Bismillah. Nah, itu merusak seseorang, itu haram hukumnya. Biasanya ditimbulkan karena syahwat itu muncul karena nazar, melihat kepada sesuatu yang haram.
Orang kalau udah melihat kepada sesuatu yang haram itu otaknya biasanya rusak. Hayalnya nanti macem-macem. Sekali aja dia ngelihat hayalnya udah macem-macem. Makanya jaga diri, jangan sampai ngelihat yang macem-macem. Apalagi zaman sekarang, handphone dengan mudahnya orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya di zaman sekarang. Dengan handphonenya, orang tua nggak tahu anaknya di kamar megang handphone. Dia di kamar tapi dia bisa menjelajahi dunia, dia bisa melakukan berbagai macam kemaksiatan lewat handphone. Orang tuanya nggak tahu, orang tuanya khobar khair, orang tuanya orang soleh, orang tuanya ahli ibadah. Anaknya dikasih handphone tapi nggak pernah dikontrol, segala macam dilakuin sama tuh anak. Makanya zaman sekarang orang tua ngasih handphone anak wajib dikontrol. Kalau enggak itu anak segala macam dilihat rusak, otaknya rusak, pikirannya rusak. Kalau pikiran sudah rusak, perilaku akan rusak. Kalau perilaku sudah rusak, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Itu penyakit yang mesti diobatin. Orang yang suka istimna itu penyakit mesti diobatin. Orang yang suka istimna mengeluarkan mani dengan tangannya berpikir, bagaimana tangannya dia pakai maksiat apa pantas tuh tangannya dipakai buat salaman sama ulama. Ulama aja udah nggak pantas apalagi salaman sama Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Tangan yang dipakai buat istimna, apa kira-kira tuh tangan nanti bakal salaman sama Rasulullah? Rugi ente nggak salaman sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Terus orang yang kena penyakit istimna ini bagaimana Beb cara ngobatinnya? Cara ngobatinnya salah satunya dengan nahan diri puasa, ngelatih diri puasa. Menahan syahwat, dan ketika datang syahwatnya dia, ketika dia sendiri harus dilawan, jangan diturutin. Kadang-kadang yang menyebabkan orang terjebak dalam dosa itu yuhaddits nafsahu bitaubah. Di hikamnya Imam Haddad tuh ada, dia berpikir sekarang nggak apa-apa deh, nanti juga kan anak taubat lagi habis ini. Orang kalau yuhaddits nafsahu bitaubah sebelum maksiat, kalau sudah maksiat memang kita disuruh taubat, tapi sebelum maksiat berpikir nggak apa-apa deh maksiat sekarang, nanti juga selesai maksiat anda tobat. Nah, orang yang begitu tuh nggak akan tobat, ujung-ujungnya maksiat lagi terus, dia bakal buka pintu terus untuk maksiat. Nah, jangan putusin. Ini rantai setan, putusin, lawan hawa nafsu itu, lawan. Nah, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau ada seseorang yang datang setan goda dia hawa nafsunya, maka lihatlah ke langit, kemudian keluarkan suaranya, katakan Allah, sampai napasnya habis, sampai dia gak kuat lagi, satu nafas. Itu perlahan akan meringankan daripada hawa nafsunya dia, godaan syaitan, karena diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dong? Jadi kalau kita lagi sendirian ada godaan setan bisikin kita supaya ngelihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, godaan setan supaya melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah ke langit, maka keluarkan dengan suara kita Allah. Itu cara untuk melawan hawa nafsu. Otomatis di situ kita ingat Allah Subhanahu. Bukan berarti Allah di langit ya, bukan ya. Lihat ke langit tuh, lihat kebesaran Allah. Allah ini maha besar. Aku memaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala bisa menghadap aku. Allah maha mampu menciptakan langit ini semua. Kalau Allah mau apapun bisa dicabut dariku. Apa yang bikin aku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku nggak punya alasan buat maksiat. Hidup aku dengan nikmat Allah, kok semuanya kok aku mau maksiat kepada Allah. Nah, paham Tom? Nah, ikhrajul al-imsak an al-istimna. Istimna itu apa? Wa huwa ikhrajul mani qasdan. Sengaja mengeluarkan mani. Qasdan itu dengan sengaja. Bijima'in au bighairi jima', baik dengan cara jima atau tidak dengan cara jima. Baik dengan tangan dia atau dengan tangan istrinya. Kalau dengan tangan sendiri istimna hukumnya haram. Tapi kalau dengan tangan istri hukumnya boleh, diperbolehkan. Selain puasa ya, ini kita nggak bicara puasa. Boleh al-azal, itu disebutnya azal. Para sahabat dulu kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Azal itu disebutnya. Misalkan ketika seorang istri sedang haid, kemudian suaminya datang syahwatnya bagaimana daripada suaminya melakukan yang haram, maka dia keluarkan itu dengan tangan istrinya. Nah, ini hukum, jangan dibawa kepada konotasinya yang porno atau jorok. Saya menjelaskan hukum. Fa inna dzalika yuftiruhu. Nah, kalau orang mengeluarkan mani dengan sengaja ketika puasa, maka hukum puasanya batal.
Nah, paham dong? Nah, ini di sini ithaf sadah dalam ithaf sadah muttaqin disebutkan ada riwayat sami'tu qauman yuhsyaruna wa aydihim hubala fa adhunnu annahum haula. Aku mendengar ada sebuah kaum yang nanti dibangkitkan di hari kiamat tangannya hamil. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang istimna, yang mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri. Nanti kalau nggak tobat dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan tangannya hamil. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Sa'id bin Jubair adzaballahu ummatan kanu ya'bathuna bimadzakirihim. Nah, Sa'id bin Jubair mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengadab sebuah kaum yang mereka suka memain-mainkan kemaluannya. Itu istimna. Paham dong? Pokoknya sengaja mengeluarkan mani ketika puasa hukumnya batal. Tapi bagaimana Beb? Ini bicara kalau mengeluarkan maninya dikeluarkan ya, sengaja dikeluarkan. Bagaimana dengan orang yang mimpi junub ketika lagi puasa siang-siang tidur mimpi junub, ihtilam, tanpa disengaja dia keluarkan maninya, batal nggak puasanya? Nggak batal puasanya, karena di luar kemampuan dia. Mimpi siapa yang bisa mengendalikan mimpi? Nah, terus bagaimana Beb dengan orang yang misalkan orang lemah syahwat, ejakulasi dini, gampang keluar maninya. Tahu-tahu dia gara-gara ngelihat sesuatu syahwat tanpa dia keluarkan keluar mani, maka bagaimana? Maka hukumnya itu di fikih disebutkan kalau memang kebiasaan dia hanya dengan ngelihat bisa keluar maka batal. Kenapa ente udah tahu dengan ngelihat bisa keluar, kenapa pakai ngelihat? Tapi kalau biasanya dia hanya dengan ngelihat nggak keluar, tahu-tahu sekarang hanya dengan ngelihat keluar tiba-tiba, maka puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya batal. Intabe, ada yang membatalkan muftirat, membatalkan zahirnya puasa, ada yang muhbitat, membatalkan pahala puasa. Muftirat yang kita bahas dari kemarin, dia membatalkan zahirnya puasa, hukum puasanya nggak sah, batal, muftirat dia. Harus qadha, puasanya nggak sah. Ada yang puasanya sah, tapi pahalanya batal, pahalanya gugur, itu disebut muhbitat. Apa? Nanti Imam Ghazali bahas tuh, nanti akan dibahas panjang lebar. Ghibah, orang ghibah puasanya batal nggak? Nggak batal, hukum puasanya sah, tapi pahalanya batal. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Paham tom? Tabihu. Jadi kalau hukumnya orang dia keluar mani karena nazar, karena ngelihat sesuatu tanpa dia pegang kemaluannya, tanpa dia keluarkan, tahu-tahu ngelihat keluar. Lihat dulu bagaimana kebiasaannya. Kalau kebiasaan dia hanya dengan ngelihat keluar, nah, atau memang sengaja dipantengin, bukan sekali doang itu dipantengin lama, na'udzubillah min dzalik, sampai keluar, maka hukumnya batal. Tapi kalau kebiasaan dia dengan ngelihat gak keluar, tahu-tahu sekarang entah kenapa karena fisik dia lemah atau bagaimana, dia ngelihat sesuatu yang haram, tahu-tahu ngelihat doang keluar. Nah, kalau bukan kebiasaan dia seperti itu, maka hukumnya tidak batal. Tapi karena dia melihat yang haram, melihat kepada sesuatu yang haram, itu hukumnya bisa membatalkan puasa dan malu sama Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan puasa melawan hawa nafsu tujuannya, tapi malah menggunakan matanya untuk melihat yang haram. Na'udzubillah min orang-orang yang ngelihat haram, yang ngelihat porno. Bayangkan dia apakah nggak nyesal nanti di yaumil qiyamah ketika itu dipertontonkan di depan orang-orang amal yang dia lakukan. Semuanya kan dihisab sama Allah. Laisa bainahu bainallah turjuman, nggak ada di antara dia dan Allah penerjemah, langsung dia sama Allah. Dipertanyakan nanti semua. Apa dia nggak malu? Mata yang dia pakai buat ngelihat haram, apakah dia berharap mata itu yang bisa ngelihat Rasulullah? Mata itu yang bisa mendapatkan kenikmatan terbesar, nazar ila wajhillah, nanti di yaumil qiyamah. Kenikmatan terbesar di hari kiamat ngelihat Rasulullah, ngelihat Allah dan ngelihat Rasulullah. Terus mata ente pakai buat ngelihat porno, ngelihat hal-hal yang Allah haramkan, ente berharap mata itu bisa pandang Rasulullah? Ya hada. Apa pantas mata bisa biasa ngelihat seperti itu kemudian ngelihat Rasulullah?
Mudah-mudahan yang pernah melihat sesuatu yang haram diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan taubatan nasuha sehingga mata itu bisa memandang indahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ru'yatahu fid dunya qabla al-akhirah insyaallah. Naam. Wala yuftir biqublati zaujatihi, dan enggak batal puasanya dengan mencium istrinya. Wala bimudaja'atiha, begitu pula dengan bersentuhan dengan istrinya, malam yunzil, selama tidak inzal. Selama tidak inzal. Tapi kalau pakai syahwat hukumnya hukumnya dosa, walaupun enggak batal tapi dosa. Kalau pakai syahwat walaupun enggak batal tapi dosa, kata ulama. Boleh. Tapi selama nggak inzal, dia mencium di sini, selama nggak inzal, nggak keluar mani, hukumnya tidak batal puasanya. Begitu juga mudhaja'ah. Mudhaja'ah itu dia tempel istrinya gitu, bukan jima ya. Dia tempelin badannya ke badan istrinya misalkan. Itu hukumnya kalau pakai syahwat dosa, tapi tidak batal. Puasanya tidak batal. Lakin yukrah dzalik, akan tetapi dimakruhkan. Dimakruhkan ini kata fuqaha kalau tidak pakai syahwat, hukumnya tetap makruh. Kecuali illa an yakuna syaikhan aw malikan li irbihi fala ba'sa bitakbil. Kecuali kalau dia orang tua, yang seperti tadi Anda katakan, ada hadisnya itu. Kecuali kalau dia orang tua, syaikhan aw malikan li irbi, atau orang yang betul-betul bisa mengendalikan syahwatnya. Ada orang yang masih muda tapi benar-benar bisa mengendalikan syahwatnya. Maka bagaimana? Fala ba'sa bitakbil, maka enggak apa-apa dia mencium istrinya. Tapi menciumnya bukan mencium yang sekiranya bisa masuk sesuatu ke mulutnya ya. Nah, mencium di sini, hati-hati. Kalau masuk sesuatu ke mulutnya dari istrinya, pokoknya maka batal puasanya, walaupun nggak pakai syahwat. Mencium di sini, mencium yang nggak bisa, yang nggak memasukkan sesuatu ke mulutnya. Nah, kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, malikan diirbihi, atau yakunu syekhan, atau emang orang tua, kata Imam Ghazali, la ba'sa bitakbil, nggak apa-apa nyium, tapi watarkuhu aula, tapi lebih baik ditinggal. Berarti kalau mencium khilaful aula. Kalau pakai syahwat haram hukumnya. Makanya di sini kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi SAW kan yuqabbil ba'dha nisa'ihi wa kana amlakakum li irbi. Rasulullah SAW itu mencium sebagian istrinya dalam keadaan puasa. Wa kana amlakakum li irbi. Tapi Rasulullah orang yang paling bisa mengendalikan syahwat. Rasulullah bisa mengendalikan syahwatnya. Orang yang paling bisa mengendalikan syahwat. Nah. Dan di dalam hadis lain, dalam hadis lain, annahu sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun 'anil bashara li-shaib farakhasa lahu wa atahu akhar fanahu fa idzal ladzi rakhasa lahu syekh wal ladzi nahahu syab. Yang tadi Anda katakan, Nabi SAW ditanya oleh seseorang tentang hukum menyentuh istrinya ketika puasa. Maka bagaimana? Farakhasa lahu wa atahu akhar fanahu. Yang satu diizinin sama Nabi, yang satu dibolehkan, yang satu dilarang sama Nabi. Loh kok aneh ini? Pertanyaannya sama tapi hukumnya beda. Ternyata apa? Fa idzal ladzi rakhasa lahu syekh, yang dibolehkan sama Nabi ternyata orang tua yang nanya. Yang dilarang sama Nabi, yang nanya orang muda, cenderung syahwatnya tidak bisa terkendali. Makanya kata Imam Ghazali, wa tarkuhu aula, lebih baik jangan dulu ditahan, nunggu udah buka puasa baru. Nah, udah buka puasa baru. Wa idza kana yakhafu min at-takbil an yanzil faqabbal wa sabaqa al-maniyu afdal li taqsirihi. Kalau dia khawatir kalau dia mencium bisa inzal. Khawatir memang faqabbal, akhirnya dia nyium, wa sabaqa al-mani, akhirnya keluar mani, maka gimana? Afdal, batal puasanya. Li taqsirihi, karena kesembronoan dia. Faham dong? Nah, wallahu a'lamu bissawab. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي